menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816-2-110-110-BKD 3.1 tentang pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur Nusa Tenggara Timur menimbang A. Bahwa dalam rangka mewujudkan postur birokrasi yang mendukung visi NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai NKRI, dipandang perlu segera melakukan pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas. Bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan sebagaimana tersebut pada huruf A di atas telah mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, rekam jejak pegawai negeri sipil sebagaimana telah direkomendasikan oleh tim penilai kinerja dengan nomor berita acara DPJK dari 02/7/2020 tanggal 9 Juli 2020. C. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan rekomendasi tim penilai kinerja dengan nomor berita acara tersebut di atas tentang pembahasan rencana pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas, memutuskan menetapkan ke-1 memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tercantum pada kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran keputusan ini. Ketiga, pegawai negeri sipil sebagaimana tersebut pada diktum pertama keputusan ini diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada kolom 9 lampiran keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan tinjau kembali dan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 10 Juli 2020, Gubernur Nusa Tenggara Timur
Victor Bungtiro Leskodat, tanda tangan cap. Lampiran 1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Peternakan, Dr. Hewan Artati Luasana, SI, Sekretaris. Hipparchus Saturnus Paul, SPT, Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak. Dr. Hewan Henrina Lerokaka, Kepala UPTD Veteriner di Kupang. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Matius Ngadipoli, SEMHUM, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda. Hermensen Bertolens Balo, SH, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga. Gubernur Nusa Tenggara Timur, cap dan tanda tangan Victor Bungtiro Leskodat. Lampiran 2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Veronin Etnische Funai, STMM, Kepala Seksi Fasilitasi Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri. Laurentius Lucy Kleden, ST, Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri. Mauludin Saal, SEMM, Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Yasmin Louis, SH, Kepala Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtiro Leskodat, cap tanda tangan. Pembacaan naskah pelantikan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dengan memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 11 bulan Juli tahun 2020, saya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan resmi melantik Saudara Hipparchus Saturnus Paul, SPT, dengan kawan-kawan sebanyak 95 orang. NIP 1965 05 28 19 86 03 1014. Pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4D. Yang keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 816-2/1110/BKD-3.1 tanggal 10 Juli 2020 diangkat sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kiranya Tuhan bersama kita. Kupang, tanggal tersebut di atas yang melantik Dr. Andos Yosef Adrianus sebagai Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia untuk diambil sumpah menurut keyakinannya masing-masing? Ya. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri, keluarga dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Tahu. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati
saudara-saudari. Dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawab akan saudara-saudari berikan. Saudara-saudari yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik harap ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Saudara-saudari yang beragama Islam harap ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Saudara yang beragama Hindu harap ikuti kata-kata saya. Om Atta Paramakshesa saya bersumpah. Om Atta Paramakshesa saya bersumpah. Bersama-sama bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saudara-saudari yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik harap ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara sumpah janji jabatan. Yang pertama oleh perwakilan pejabat yang telah mengangkat sumpah. 1. Saudara Hipparchus Saturninus Paul, SPT. 2. Saudara Hermensen Bertolens Balo, SH. 3. Saudari Fauzia Rahmawati, SD. 4. Saudara Ketut Suprinastra, SE. Yang kedua oleh rohaniwan. 1. Rohaniwan Kristen Protestan, Pendeta Flora F. Delvat Manafe, STH. 2. Rohaniwan Katolik Romo Yacitus Evi, PR, SP. Tiga. Rohaniwan Islam Kiai Haji Ali Rosidi Kasbola. 4. Rohaniwan Hindu Pinanita Sukardi, SBD. 5. Yang ketiga oleh para saksi. 1. Saudara Insinyur Samuel Rebo. 2. Saudara Kosmas D. Lana, SH, MSI.
Yang terakhir oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan berita acara selesai. Sebelum saya memberikan sambutan, coba buka dulu maskernya supaya saya lihat muka. Pakai masker. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para rohaniwan dan rohaniwati yang saya hormati, para pejabat administrator dan pengawas yang baru saya lantik profesional, para wartawan, insan pers, singkatnya para undangan dan hadirin yang saya hormati. Setiap kali kita berkumpul dan berbaris seperti ini, tidak seperti kita melihat kumpulan yang bukan manusia berkumpul. Ada satu istilah yang sangat populer, bila mana manusia itu berkumpul dan akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan itu berbunyi demikian: Dik Kurhik, mengapa saya ada di sini? Mengapa kami berkumpul di sini? Mengapa kita berkumpul di sini? Ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain yang bukan manusia. Kita berada di sini untuk dilantik, untuk mengemban suatu tugas atau meningkatkan tugas yang biasa kita lakukan dengan melakukan seremonial secara formal. Tapi lebih dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pelantikan ini mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa jabatan yang diemban itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Tadi saya katakan, mengapa kita ada di sini? Kita ada di sini lebih dari sekedar seremonial, lebih dari tata cara kebiasaan. Kita ada di sini untuk melakukan refleksi kritis bahwa selama ini apakah saya sudah melakukan kerja atau tidak? Apakah saya sudah menjalankan work atau tidak? Karena saudara-saudara sekalian, istilah yang saya gunakan tadi berimplikasi kepada definisi dari kerja. Kerja adalah usaha sadar yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Dengan puas dan memuaskan, kita melakukan kegiatan itu harus menghasilkan barang dan jasa. Kita harus puas, orang lain yang menikmati hasil kerja kita juga harus dipuaskan, dan sambil memelihara segi jasmani dan spiritual. Itulah kerja. Apa yang membedakan kita yang makhluk lain dari kerja? Makhluk lain tidak kerja. Mereka namanya garap, menggarap, atau dalam konvensi International Labour Organization mengatakan dia labori. Tetapi kalau work, itu seperti saya jelaskan tadi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama melakukan refleksi kritis. Apakah kemarin-kemarin saya sudah melakukan kerja, ataukah saya masih melakukan garapan? Kalau ada garapan, dia melakukan kegiatan, rutinitas, apakah itu produktif? Apakah memiliki produktivitas? Dia tidak mau hiraukan. Bahkan segi jasmaninya juga tidak dipelihara. Bahkan segi spiritual diabaikan. Oleh sebab itu, pelantikan ini
mengandung prinsip-prinsip dasar di dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang digariskan dalam peraturan atau dalam job description yang diberikan kepada Anda sekalian. Kemudian istilah tadi saya kaitkan lagi dengan satu istilah yang sangat populer juga, yang mengatakan bahwa tempora mutatur, ethnos mutamus in illis. Tempora, waktu, mutatur, dia berubah. Waktu dia berubah. Kita harus berubah seiring dengan waktu itu. Bahkan kita harus mempengaruhi waktu itu untuk kepentingan-kepentingan perkembangan sesuai dengan waktu itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, di dalam menempatkan seseorang, pasti tadi saya lihat muka-mukanya semuanya pada senyum, tetapi ada yang senyumnya kecut, ada senyumnya lepas, ada senyumnya itu masuk ke dalam. Manusiawi sekali, pasti akan bertanya, Pak Wagu, mengapa saya taruh di sini? Mengapa dia itu taruh di sana? Mengapa dia di atas, saya di bawah? Mengapa dia di kiri, saya di kanan? Saudara-saudara sekalian, kita sudah 2 kali pelantikan, ini yang ketiga. Masih banyak kekurangan. Saya sadar ya. Tapi minimal kita mulai pelan-pelan untuk menyusun satu pola, satu sistem. Karena saudara-saudara sekalian, perbedaan yang sangat prinsipil dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang harus memiliki apa yang dinamakan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Saya yakin, aku yakin bahwa semua kita belum sampai ke sana. Pasti. Minimal saya dan Pak Gubernur, kami mencoba untuk mendegradasi, saya tidak mengatakan menghilangkan, mendegradasikan, menurunkan tingkat yang selama ini secara realita kita lihat. Oleh sebab itu, pada kepemimpinan saya dan Pak Victor dan saya, kami berusaha sekuat tenaga supaya menghilangkan, tidak boleh lagi berdasarkan suku, tidak boleh lagi berdasarkan ras, tidak boleh lagi berdasarkan agama. Saudara-saudara sekalian, berat untuk NTT. Dalam hati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pasti Victor dan Yosef tidak mungkin dalam 5 tahun Anda merubah ini. Kami yakin itu. Saya mau belak-belakan aja. Tetapi Bapak Ibu, kita harus, tidak bisa. Saya mohon maaf, yang beragama Hindu saya tidak tahu, tapi yang di Muslim ada istilah lakum dinukum badiati, agamamu untukmu, agamaku untukmu, tapi kita ada sama. Teman-teman Kristiani, baik yang Protestan maupun Katolik, cintailah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, bukan sesama suku, bukan sesama ras, bukan sesama agama, bukannya kayak Yosef, bukannya kayak Victor. Tidak. Berat Bapak Ibu. Selama manusia masih memiliki nafsu amarah, lawamah, satya, dan mutmainah, memang ini berat. Tetapi saya yakin, aku yakin, sekali waktu kita akan keluar dari sekat-sekat yang menjeratkan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam ketidakpuasan Anda sekalian, atau ada yang rasa puas, tapi saya lupakan semua itu, hilangkan semua itu,
Mari kita bersama-sama membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Pada saat Anda melamar menjadi ASN, Anda bercita-cita untuk menjadi ASN. Tidak pernah Anda bercita-cita pada saat itu, saya menjadi ASN, menjadi kepala seksi ini, kepala bagian ini, atau jadi kepala dinas ini, tidak. Tapi Anda mengatakan, saya mau masuk ASN. Tapi dalam perkembangan, Anda dipercaya. Oleh sebab itu, sekarang Anda sudah dipercaya. Tolong pegang kepercayaan itu, lakukan sesuai dengan kompetensi, dengan kerjasama di antara Anda sekalian. Ingat Bapak Ibu, kita ini bekerja untuk melayani publik. Dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kita dituntut sangat berat. Semuanya ada maklumat. Saya yakin kita belum semua, tapi minimal sudah menjurus ke sana supaya masyarakat bisa tahu apa kewajiban mereka, apa tugas kita untuk melayani masyarakat. Itu harus masyarakat bisa mengetahui. Sehingga dengan demikian bisa tercapai apa yang dinamakan dengan kita ini sebagai pelayan masyarakat. Di dalam struktur organisasi pasti ada bagian-bagian. Ada pimpinan, ada kepala bagian, ada kasubag, ada kepala seksi, ada staf. Itu memang bisa dibeda-bedakan. Tapi struktur organisasi apapun dalam manajemen modern, administrasi modern, tidak bisa dipisah-pisahkan. Hanya boleh dibeda-bedakan. Ada yang namanya line fungsional, ada yang namanya staffing fungsional, tapi semuanya itu bermuara kepada satu goal, satu tujuan. Di dalam manajemen, orang mengatakan usaha dengan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam organisasi, mencapai tujuan dengan struktur kelembagaan. Dalam kelembagaan itu, dalam struktur itu ada orang-orangnya. Orang-orang itu adalah anak-anak sekalian. Saya gunakan lagi satu istilah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Victory Concordia Crescit. Kemajuan tanpa keharmonisan satu sama lain tidak bisa. Sehebat apapun pimpinan, sejago apapun pimpinan, kalau tidak ada keharmonisan di antara kita satu sama lain, tidak ada interrelasi satu sama lain, maka percumalah goal yang kita sudah tentukan bersama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama membangun Nusa Tenggara Timur ini. Saya berterima kasih kepada Anda sekalian, kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tahun ini IPM kita naik. Mari kita bertanam. Tapi pekerjaan rumah kita masih banyak. Stunting kita masih tinggi. Tingkat kemiskinan dari masyarakat kita masih tinggi. Saya belum berbicara mengenai masalah moralitas dan sebagainya. Tetapi hal-hal itulah yang mendorong kita ke depan supaya kita kerja lebih produktif, lebih rajin lagi, dan kemudian saudara-saudara sekalian, saya mohon lebih disiplin lagi di dalam menjalankan kerja, tapi bukan hanya sekedar kata. Profisiat kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dilantik pada hari ini. Besok hari Minggu kita masih libur. Lusa Anda sudah menempatkan tempat yang baru sesuai dengan surat keputusan yang dibacakan tadi. Itulah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Sekali lagi, Profisiat, terima kasih atas jeripaya Anda sekalian selama ini yang bersama-sama kita untuk membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salte. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan ruangan acara kita. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah serangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas perhatiannya.